Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Dia Puspita dengan NIM 24030102 dari Universitas Tiber Asia. Video ini dibuat untuk memenuhi pengambilan nilai UAS mata kuliah Special Topic in Accounting AK 801 dengan dosen pengampu Bapak Abdurrahman SEMAK. Pada presentasi kali ini, saya akan membawakan materi dengan judul kerangka konseptual sebagai dasar penyusunan pelaporan keuangan berkualitas dalam sistem akuntansi akrual. Baik, kita masuk ke pembahasan awal mengenai latar belakang. Laporan keuangan merupakan sumber informasi utama yang digunakan oleh berbagai pihak dalam mengambil keputusan ekonomi. Oleh karena itu, penyusunannya memerlukan dasar konseptual yang kuat agar informasi yang disajikan dapat lebih relevan dan dapat dipercaya. Kerangka konseptual hadir sebagai pedoman yang mengatur tujuan pelaporan keuangan, karakteristik informasi, hingga proses pengakuan dan pengukuran setiap elemen laporan keuangan. Dalam sistem akuntansi berbasis akrual sendiri, kebutuhan akan kerangka konseptual menjadi sangat penting. Oleh karena itu, banyak transaksi yang memerlukan pertimbangan secara profesional. Selain standar akuntansi, kualitas laporan keuangan sendiri dipengaruhi oleh tata kelola, pengendalian internal, kualitas audit, serta bagaimana kompetensi dari sumber daya manusia sendiri. Oleh karena itu, video presentasi kali ini akan membahas bagaimana kerangka konseptual hadir sebagai dasar dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang berkualitas. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, terdapat 5 rumusan masalah yang menjadi fokus dalam pembahasan kali ini. Yang pertama akan membahas mengenai pengertian dari kerangka konseptual sendiri. Yang kedua, hubungannya dengan akuntansi. Lalu, karakteristik kualitas informasi, serta apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Hingga implikasinya bagi dunia akademik maupun praktik akuntansi. Nah, sebelum itu kita masuk dulu ke tujuan dan juga manfaat dari penelitian kali ini. Tujuannya adalah menjelaskan kerangka konseptual akuntansi, lalu hubungannya dengan akuntansi akrual, serta mengkaji berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan berdasarkan penelitian yang terbaru. Adapun manfaatnya adalah memberikan pemahaman yang secara teoritis mengenai konsep akuntansi sekaligus menjadi referensi praktis bagi mahasiswa maupun calon akuntan dalam menyusun laporan keuangan yang lebih berkualitas. Baik, selanjutnya yang dibahas mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama yang kita bahas adalah kerangka konseptual akuntansi. Kerangka konseptual merupakan landasan teoritis yang menjadi pedoman dalam penyusunan dan pengembangan standar akuntansi. Nah, kerangka konseptual menjelaskan tujuan pelaporan keuangan, karakteristik informasi, serta prinsip pengakuan dan pengukuran elemen laporan keuangan. Konsep yang kedua adalah akuntansi berbasis akrual. Berbeda dengan berbasis kas, akuntansi akrual mengakui transaksi ketika hak dan kewajibannya muncul. Nah, dengan demikian, pelaporan keuangan mampu menggambarkan kondisi ekonomi yang lebih lengkap dan juga relevan. Selain itu, laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik kualitatif informasi keuangan. Nah, informasi yang disajikan sendiri harus relevan, mempresentasikan kondisi yang sebenarnya, dapat dibandingkan, dapat diverifikasi, disajikan dengan tepat waktu, dan mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Nah, pada akhirnya tujuan dari laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi oleh berbagai pihak. Kita masuk ke metode penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka atau label research. Lalu pendekatannya menggunakan kualitatif deskriptif dengan sumber data dari buku, PSAK, SSAC, dan 8 jurnal ilmiah pada tahun 2022 hingga 2025. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan sintetis literatur.
Melalui metode ini, berbagai teori dan hasil penelitian terdahulu dibandingkan, dianalisis, lalu disusun menjadi pembahasan yang komprehensif. Baik, kita masuk ke hasil kajian. Kerangka konseptual sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam proses pelaporan keuangan. Kerangka konseptual menjadi dasar dalam penyusunan standar akuntansi sekaligus sebagai pedoman bagi penyusunan laporan keuangan dalam mengakui, mengukur, menyajikan, dan juga mengungkapkan informasi keuangan. Nah, selain itu, dalam sistem akuntansi berbasis akrual, kerangka konseptual membantu memastikan bahwa setiap transaksi itu dicatat secara konsisten sehingga laporan keuangannya lebih relevan dan juga dapat diandalkan. Kita masuk ke faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Dari hasil kajian berbagai jurnal, menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh standar akuntansi saja, tetapi juga oleh tata kelola organisasinya, lalu pengendalian internalnya bagaimana, kualitas auditnya, serta kompetensi dari sumber daya manusia itu sendiri. Sebaliknya, praktik manajemen laba dapat menurunkan kualitas informasi yang disajikan, karena laporan keuangan tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Masuk ke dalam kesimpulan, kerangka konseptual akuntansi merupakan landasan utama dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Kerangka konseptual ini memberikan pedoman dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan juga pengungkapan informasi keuangan. Sehingga laporan yang dihasilkan ini menjadi lebih relevan, andal, dan dapat bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, kualitas laporan keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi saja, tetapi juga bagaimana tata kelola organisasi, lalu pengendalian internalnya bagaimana, kualitas auditnya apakah sudah baik, serta kompetensi sumber daya manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu, pemahaman terhadap kerangka konseptual menjadi penting bagi mahasiswa maupun praktisi dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang berkualitas. Baik, cukup sekian presentasi dari saya hari ini. Semoga presentasi kali ini dapat memberikan wawasan dan manfaat yang baru bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.